agribisnis dengan membaca tabloid Sinar Tani. Untuk iklan, promosi, dan berlangganan, hubungi telepon dan SMS di 0815 8441 4991 atau hubungi Radio Pertanian Ciawi di Komplek Mega PPMKP, Jalan Pertanian Bendungan, Ciawi, Bogor. Ayo orang kacikini jalan muter. Ayo orang maca Sinar Tani biar jadi petani pinter. Sinar Tani terbit seminggu sekali. Sinar Tani membangun kemandirian agribisnis. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat RPC yang tengah mendengarkan melalui 88,6 FM RPC medianya Petani Indonesia, yang sudah bergabung di live streaming YouTube dan IG serta FB. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kami bisa kembali menyapa Anda melalui sajian acara Saung Tani, sarana info dan ruang informasi pertanian. Saya Regi Lestari bersama Martin Herpriana akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Kita harap semua Sobat RPC sehat ya, Pak Martin ya. Amin, Bu. Bisa beraktivitas dengan lancar. Walaupun cuacanya belakangan ini memang agak sedikit ekstrim, kurang mendukung untuk kita beraktivitas di luar begitu. Tetapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan hikmah ya. Bagi yang tidak bisa keluar mungkin bisa beraktivitas di rumah. Di rumah, tetap semangat bekerja di rumah. Betul, WFH beres-beres rumah. Atau kalau yang bekerja di rumah mengerjakan tugas-tugas kantor bisa menggunakan jaringan internet mungkin ya. Betul. Oke, dan mudah-mudahan lebih banyak hasil yang bisa diperoleh. Amin. Petani yang mungkin juga agak sedikit mengurangi aktivitasnya di sawah, karena memang di sawah kan bukan untuk hujan-hujanan gitu ya, tapi untuk bekerja, membajak, mungkin ada yang menanam kembali, atau ada yang hanya sekedar memeriksa tanamannya atau mengamati hama dan penyakit misalnya ya. Ini juga tentunya
bisa tetap berjalan dengan lancar dan pandai-pandai membagi waktu, kapan harus di sawah, kapan harus menghentikan Aktivitas di luarnya gitu ya, supaya tetap sehat dan tetap prima menjalankan aktivitas bertaninya. Ya, Pak Martin, sore hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa untuk berbincang bersama kita di acara ini. Iya, betul sekali Ibu Regi. Spesial sekali hari ini kita kedatangan narasumber yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Sobat RPC semua. Tentang apa kali ini, Ibu? Ya, kita akan berbincang seputar transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani. Nah, seperti apa sih isinya itu ya, transformasinya? Betul. Seperti apa? Kemudian kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani. Seperti apa? Kita akan bahas bersama narasumber kita, Bapak Dr. Yayon Haryanto. Ya, Bapak Dr. Yayon Haryanto, beliau adalah Lektor Dosen Politeknik Pembangunan Pertanian atau Polbangtan Bogor. Kita sapa langsung ya, Pak Martin. Dari tadi sudah di sini sebenarnya. Nyatu, kita ngomongnya lama banget katanya. Sudah ditungguin sepertinya. Oke, selamat sore, selamat datang. Selamat sore Bapak. Terima kasih. Pak Yayon. Sehat kabarnya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Saya sapa dulu, Assalamualaikum, sehat-sehat semua Sobat RPC ya. Sehat-sehat semua lah, mudah-mudahan kita meskipun tadi Bu Regi udah bilang suasananya agak gimana gitu ya, tapi mudah-mudahan tetap semangat lah kata Pak Men. Ya, sehat-sehat, yang paling utama sehat. Yang kita harapkan sekarang ini adalah kita tetap sehat begitu ya, betul, sehat-sehat. Mendengar A, B, C, D sampai Z di luar, tapi yang penting kita tetap sehat deh gitu ya. Betul Ibu, dan informasi tadi Bu, sebelum kita mulai sempat ngobrol sedikit dengan Pak Yayon, dan ternyata beliau aktivitasnya luar biasa Bu. Tadi habis dari kegiatan acara di BSD ya di Tangerang, kemudian rela untuk ikut menjadi narasumber di sini, mengejar waktu, dan di jalan katanya telat enggak ya. Dan ternyata alhamdulillah beliau sudah tiba sebelum acara ini dimulai Bu. Alhamdulillah, perjalanannya juga lancar. Amin. Ya. Niatnya kan baik kita berbagi informasi untuk Sobat RPC dan mitra tani ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menemani mereka gitu ya, dan memberikan informasi yang banyak mengenai tema kita pada sore hari ini. Temanya agak sedikit ini ya, agak sedikit gimana gitu ya, transformasi gitu. Kayak mau bikin transformer gitu. Yang kebayang kayak gitu ya. Iya. Mirip-mirip loh Bu dari ya. beca jadi pesawat luar angkasa. Nah gitu. Jadi intinya berubah seperti transformer, mirip. Ini mungkin perlu ditanyakan nih ke Pak Yayon ini, transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani. Nah, yang dimaksud dengan transformasi di sini apa nih Pak Yayon? Jadi sedikit kita putar ke belakang mungkin ya, ke tahun, mungkin saya juga belum lahir, jangan di tahun 80-an ketika penyuluhan itu menjadi ujung tombak ya bahasanya dulu ya, ujung tombaknya bangsa kita terhadap. Tahun 80 belum lahir. Iya. Saya tahun 90 belum lahir. Jadi ujung tombak pangan lah gitu ya. Makanya dulu penyuluh itu jadi primadona luar biasa ya Pak Martin. Iya. PPL gitu ya. Pria paling laku, pemuda paling laris gitu. Gitu. Itu zaman keemasannya PPL gitu ya, di mana. Nah, di situ kan mereka harus mengelola dan menjadikan petani kita terbiasa dengan harus dengan budidaya yang teratur dan segala macam, sehingga dibentuklah zaman itu sebuah poktan atau kelompok tani ya, untuk menjadi wadah gitu ya. Wadah untuk kerjasama, bagaimana menerapkan pola tanam, berkegiatan bersama dan segala macam gitu. Nah, di era itu mungkin ya, di era itu poktan ataupun namanya kelembagaan tani ya memang luar biasa gitu. Sudah bisa memacu pertanian kita gitu. Bisa sampai ke swasembada lah, kasarnya gitu ya, di berapa kali negara kita swasembada. Ya tidak lepas dari adanya penyuluh dan
Poktan yang dia Poktan, ya. bangun gitu ya, kelembagaan tani yang dia bangun. Seiring zaman ya kita juga mengalami, negara kita juga mengalami istilahnya reformasi ya di tahun 97 segala Iya. macam. Nah, kelembagaan tani pun harus mengalami reformasi juga gitu. Tapi kalau kita bahasa reformasi kan seolah-olah Kayak politik oh gitu iya ya. kayak reformasi tuh jadi kayak berjuang gitu ya, padahal enggak lah gitu. Jadi di era sekarang sudah tidak lagi bisa kasarnya Poktan sama Gapoktan untuk meningkatkan kasarnya pendapatan petani, kemudian perilakunya petani dan segala macam. Karena mohon maaf mungkin petaninya di tahun 80 jangan-jangan sama dengan petaninya yang sekarang masih ada. Jadi waktu tahun 80-an usianya masih kinyis-kinyis gitu ya. Iya. Masih 20-an, 80-an. Kalau sekarang di usia 2000 milenium ini jangan-jangan berarti usianya udah di atas kepala 6, kepala 5. Nah, jadi harus Kolonial ada itu. kolonial itu. Jadi harus ada semacam perubahan. Nah, apa yang kita transformasikan? Udahlah kalau Poktan, Gapoktan itu memang sudah sejarah kita harus akui sebagai sejarah kelembagaan kita. Jadi kita hargain itu. Tapi kalau untuk lebih ke profitabilitas gitu ya, ke pendapatan, ke bargaining dengan para mitra, ke bargaining dengan perbankan gitu kan, ke bargaining dengan swasta. Nah, itu yang kelihatannya selama ini kelembagaan tani kita belum punya posisi seperti itu. Nah, inilah lahirlah transformasi ini membentuk kelembagaan ekonomi petani. Jadi sebenarnya hanya bagaimana menyatukan sebuah kelompok yang sudah ada menjadi lebih milenial, lebih berkekuatan hukum, lebih berbadan hukum, sehingga punya bargaining position di level perbankan, misalnya di lembaga keuangan gitu ya, kemudian di swasta gitu, ketika dia mau jual pemasaran, oh sudah ada apa namanya kekuatannya gitu, seperti itu aja sebenarnya. Jadi hanya mengemas, merubah pola pikir dan pola bagaimana menyusun sebuah profit yang di lingkungan petani sebenarnya. Jadi tetap basicnya, dasarnya mah gabungan kelompok tani atau kelompok tani, dan itu tidak dihilangkan karena itu bagian dari sejarah begitu ya. Betul, dan itu sudah diakui oleh dunia rasanya gitu ya. Diakui dunia bahwa kelompok tani itu, farmers group itu ya di negara kita sudah menjadi contoh kiblat di beberapa negara yang lain gitu. Jadi itu tetap gitu sebagai wadah kerjasama, wahana belajar gitu, sarana berkegiatan para petani. Tapi untuk yang komersil, yang berekonomi, kita harus ada perubahan menjadi lembaga yang profit tadi. Nah, itulah disebut dengan kelembagaan ekonomi petani tadi. Jadi pada dasarnya untuk lebih menguatkan keberadaan mereka dan juga peran mereka begitu ya. Pastinya kan Bu, kita berusaha tani itu ingin untung ya. Betul. Nah, kemungkinan transformasi ini harapannya minimal dari keuntungan nih, kita jadi lebih meningkat gitu ya. Jadi hal itu mungkin akan didapatkan ketika sudah bisa menjadi kelembagaan ekonomi petani tadi ya Pak. Bertransformasi. Tapi kalau tentang kelembagaan ekonomi petani ini kayaknya belum terlalu sering terdengar di media ya Bu ya. Yang sering saya dengar itu malah ada istilah korporasi nih Pak. Itu bedanya dengan korporasi sama atau berbeda ini? Ya. Jadi wadahnya itu adalah sebenarnya kelembagaan ekonomi petani gitu ya. Wadah besarnya itu adalah kelembagaan ekonomi petani. Cuman bahasa yang berkembang saat ini ada juga yang disebut dengan kelompok usaha bersama. Mungkin pernah mendengar ya, KUB. Kemudian ada lagi juga dengan LKMA ya, lembaga keuangan mikro. Kemudian LEM, lembaga ekonomi masyarakat yang di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan. Kemudian ada lagi koperasi, yang mungkin sudah familiar koperasi tani ya, koperasi tani. Tapi kalau ada juga satu lagi, badan usaha milik petani, BUMP. Betul. Juga, gitu ya. Nah, yang sedang berkembang sekarang kan korporasi petani. Jadi sebenarnya semua itu adalah bagian dari bungkusan besarnya adalah kelembagaan ekonomi petani. Jadi kita sudah punya Permentan 18 tahun 2018 terkait dengan kawasan itu, yang di dalamnya bahwa kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan
berbadan hukum atau belum berbadan hukum, tapi sudah bisa mengintegrasikan berbagai macam kegiatan. Mungkin di desa kan sekarang lagi booming BUMDes ya. Iya. Lagi pernah dengar Pak. Itu juga BUMDes. Berlomba-lomba membuat usaha ya. BUMDes, kemudian ada juga UPJA gitu ya. Nah, harapannya dengan adanya transformasi kelembagaan Poktan Gapoktan menjadi ekonomi petani ini, si UPJA, si BUMDes itu bisa nyampur gitu, punya bersatu lah gitu, menjadi lembaga satu gitu di situ. Nanti si UPJA mungkin bagian asintannya misalnya gitu ya. Si BUMDes karena banyak uangnya gitu ya, punya uang lah katanya, punya dana, itu mungkin bisa jadi sumber modal bagi kegiatan petani, pemberdayaan petani. Kegiatannya ya tetap gitu, si petani-petani itu juga yang ada di Poktan sama Gapoktan, cuman mungkin semuanya terintegrasi satu kawasan ya, tidak lagi Poktan A kemana menjualnya gitu, Poktan B kemana lagi. Jadi Pak Martin misalnya anggotanya punya kelompok A gitu ya, Bu Regi punya kelompok B, saya punya kelompok C, punya pasar sendiri, kemudian punya produk sendiri gitu ya, dia jual sendiri, tapi kan tidak punya kekuatan. Tapi kalau kita bertiga jadi satu, si pasar datang, ya tunggu dulu, harganya harus sama-sama nih, dia mau ke Pak Martin, mau ke saya, mau ke Bu Regi, harganya sama. Enggak lagi karena Pak Martin sendirian aja saya bisa lebih, enggak seperti itu lagi. Nah, itu intinya sebenarnya bertransformasinya ke arah kelembagaan secara bersama sebenarnya. Oke, jadi mungkin masih dalam satu kelompok tetapi masing-masing unit gitu ya, ada unit-unit yang mengurusi alsintannya, ada yang mengurusi produksinya, ada yang mengurusi pemasarannya, mungkin seperti itu ya, tapi tetap dalam satu kelompok. Iya, begitu. Oke, by the way, kenapa nih harus bertransformasi? Harus bertransformasi ya gitu ya. Jadi apakah harus semua nih kelompok tani ini bertransformasi begitu? Jadi balik lagi ke Pak Jokowi jadi presiden yang pertama ya. Yang pertama itu periode pertama itu 2014-15 lah ya, 2014-15 itu pertama kali dia di dalam beberapa statementnya, kita harus tidak lagi kelompok tani itu kecil gitu ya, mungkin masih ingat. Jadi harus satu nih, punya satu kekuatan gitu. Nah, itu jadi dasarnya dari situ. Kenapa sih sebenarnya apakah semua kelompok tani harus bertransformasi gitu? Lagi-lagi kita berbicara apakah satu kawasan tersebut punya komoditas unggulan. Jadi ketika satu kawasan itu punya komoditas unggulan, gitu ya, komoditas unggulan yang memang menjadi krusial. Misalnya dalam satu kecamatan atau satu desa itu dia punya komoditas unggulannya jagung. Ketika punya kawasannya jagung atau padi semua, kan pasti petani, kelompok taninya pada berbagai macam mengusahakannya sama yang itu. Nah, kenapa sih usahanya sama gitu ya, di luas lahan yang di lingkaran itu? Kenapa nggak jadi satu saja gitu? Nah, daripada kelompoknya banyak tapi kekuatannya kecil tadi. Tapi kalau kawasannya besar, kemudian yang diusahakannya juga sama, komunitas unggulannya sama, kenapa nggak jadi satu? Nah, itu mungkin jadi dasar sederhananya. Ketika semua itu menjadi satu, pasti kan kekuatannya jadi satu. Itu jadi dasar. Apakah sekarang semua kelompok tani harus bertransformasi ke kelembagaan ekonomi petani tadi? Sekarang kalau outputnya adalah ingin meningkatkan pendapatan, gitu ya, taraf hidup petani, saya rasa harus sudah tadi bersatu. Apalagi sekarang sudah banyak lah katanya petani milenial nih, gitu. Ini bisa menjadi apa ya namanya, whistleblower ya kalau KPK bilang itu. Jadi whistleblowernya untuk membosin, ayo dong kita bersatu. Mungkin seperti itu. Memotivasi ya petani milenial ini. Iya, seperti juga sapu lidi. Kalau sendiri-sendiri kan dia tidak bisa ya. Nah, dia bekerja sendiri, tapi nggak ada hasilnya. Tetapi kalau dia disatukan menjadi besar, nah satu halaman kan bisa bersih tuh, bisa bagus. Seperti itu mungkin ya filosofinya. Di bawah naungan kelembagaan ekonomi petani ya Bu ya. Kalau dalam hal petani ya. Kalau tadi contohnya misal di satu wilayah itu ada yang bertani di sini jagung, di sana jagung.
di tengah-tengah jagung juga gitu ternyata. Nah, kenapa tidak bersatu saja gitu? Nah, mungkin itu salah satu contoh ya, salah satu contoh bisa membentuk lembagaan ekonomi itu, contohnya dilihat dari komoditas gitu ya. Mereka usaha taninya sama misal nih tentang jagung. Nah, selain dilihat dari komoditas apa lagi, Pak? Ya, bisa juga. Mungkin kan tidak semua, apalagi di Pulau Jawa ini nggak punya banyak lagi tanah yang hamparan luas seperti itu ya. Kalau di luar Jawa mungkin masih punya. Bisa juga adalah proses hulu sampai hilir. Nah, jadi hulu sampai hilirnya lengkap nih. Oh, mungkin di kelompoknya Pak Martin itu misalnya itu adalah usahanya produksi saja, budidaya padi. Iya. Di tempat kelompoknya Bu Regi itu kelompok wanita tani yang memang mengolah hasil segala macam. Kemudian di tempat saya misalnya udah pinter nih masarinnya kemana-mananya gitu ya. Jadi kan hulu sampai hilir udah lengkap. Nah, kan saat ini selama ini mungkin sendiri-sendiri. Pak Martin budidaya, abis itu pusing dia ngejual. Bu Regi ngolah tapi bahannya juga pusing dari mana. Saya masar kayak tengkulak saya. Nah, gitu kan. Nah, ini kan sudah lengkap nih hulu sampai hilir. Kenapa nggak disatuin lagi ya gitu. Jadi Pak Martin dengan kelompoknya fokus ke produksi, ketika itu diolah di tempatnya Bu Regi, di saya masarin, semuanya mendapatkan hal yang sama. Nah, tadi lagi-lagi harus berbadan hukum tadi harus sama dulu nih. Pak Martin dapat yang sama, Bu Regi dapat yang sama, saya dapat yang sama dengan petani. Jadi punya keuntungan yang sama lah gitu seperti itu. Intinya bersatu kita teguh. Iya, betul seperti itu. Jadi kalau di rumah makan paket komplit gitu. Kalau udah komplit enak kayaknya makanannya. Oke, bukan main ya. Jadi memang ini dirancang untuk lagi-lagi tentunya memberdayakan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Begitu ya, Pak Martin. Nah, ada yang menarik lagi. Apa tuh, Bu? Dibilang, jadi berbadan hukum begitu. Kenapa iya. Kenapa itu, Pak? Jadi kita sih pinginnya gitu ya, petani itu pinter. Petani itu terlepas dari tadi kalau nggak saya dengar bahasanya RPC kan kemandirian gitu. Kemandirian gitu. Nah, ketika harapannya sudah berbadan hukum, berarti kan prosesnya panjang sebenarnya badan hukumnya itu ya. Petaninya juga harus komplak dulu, harus punya usahanya mapan dulu, barulah kita dorong dia ke berbadan hukum. Nah, selama proses itu kita berharap petani sudah punya pendapatan yang bagus, pasar yang cukup, off-taker yang baik, sehingga perlahan-perlahan gitu kan dia lepas dari ketergantungan yang namanya mungkin gitu ya, di lapangan kan kita tidak tahu subsidi pemerintah gitu kan, kita negara kita sudah kewalahan kelihatannya gitu, subsidi pemerintah, kemudian dia nyari pupuk juga gampang misalnya gitu kan, nyari sarana produksi gampang gitu dengan, nah itulah ketika berbadan hukum maka dia punya tadi bargaining position yang bagus dengan ketika mau minjem ke bank gitu ya, ke KUR. Sudah kalau berbadan hukum kan tinggal ini kamu sudah punya badan hukum, ada SK pendirian, ada anggota, ada ini, ada manajer gitu kan, lebih daripada yang kelompok tani mau minjem ke bank aja dipercaya nggak? Dipercaya nggak? Tapi kalau berbadan hukum itu mereka sudah minimal berkekuatan hukum, sudah ada semacam dasar hukum lah ya, berkekuatan hukum. Jadi memang kemudian pembagian keuntungan lebih jelas, yang jelas. Apakah nanti bentuknya koperasi atau PT? Kalau koperasi kan kita tahu sendiri ya, ada SHU lah nanti di dalamnya, ada iuran anggota, ada pokoknya lebih jelas lah. Kemudian kalau PT kan dia harus ada semacam saham di dalamnya, ada dividen, ada segala macam. Tapi kalau petani diajak bermain PT kelihatannya agak gini juga ya, mungkin yang agak sedikit belum mungkin ya lah, mungkin koperasi lah ya, koperasi asal jangan lihat ke belakang koperasinya, yang belakang biarin aja yang belakang, yang kita lihatnya ke depan gitu kan. Karena kalau kita dengar bahasa koperasi kan lagi-lagi inget tahun lah tadi ya, koperasi macet itu, KUD segala macam itu ya. Itu jadi intinya punya bargaining kekuatan lah, jadi baik dengan off-taker, dengan lembaga keuangan gitu. Dan memandirikan petani, intinya itu sebenarnya. Intinya ya. Oke. Bagaimana Sobat RPC, siap mandiri para petani? Mudah-mudahan ya, dan memang harus begitu Pak Martin. Sebenarnya
kalau kita kaji lebih dalam lagi, justru lebih menguntungkan kita ya. Jadi seperti tadi, kenapa harus berbadan hukum? Kelompok kita mau minjem nih ke bank. Ternyata dengan berbadan hukum kita lebih dipercaya dibandingkan dengan sebelumnya ya yang hanya kelompok. Ada lagi tadi pembagian keuntungan itu bisa lebih jelas ya Pak ya. Lebih jelas karena tertuang mungkin dalam ADART ADART. misalnya ya. Iya itu, betul. Nah sebenarnya banyak ya kalau dari apa ya status ya ketika sudah berbadan hukum ini banyak sekali keuntungannya. Tapi kalau kita melihat karakter masyarakat, khususnya petani kita, Pak Yoyon, kalau berbicara tentang badan hukum, kemungkinan terbayangnya itu apa ya proses untuk mendapatkan legalitasnya itu mungkin ya. Nah, itu yang terkadang membuat para petani itu jadi enggan, mungkin ya seperti itu. Kira-kira ya antara realitas nih sama harapannya kan kita para kelompok kelembagaan petani ini menjadi kelembagaan ekonomi ini berbadan hukum nih. Realitasnya kira-kira apakah bisa mencapai seperti itu? Lagi-lagi adalah peran penyuluh di dalamnya harus terlibat kuat. Betul, iya betul. Peran penyuluh terlibat kuat di dalamnya karena petani kalau sendirian juga terlalu nggak mungkin berat ya, kecuali mungkin ya. Tapi tadi petani milenial mungkin bisa ya, tapi tidak banyak ya petani milenial, belum banyak lah saat ini, mudah-mudahan ke depan belum banyak. Nah, lagi-lagi adalah peran penyuluh yang harus memberikan edukasi kepada para petani kita bahwa ini loh yang saat ini berkembang. Jadi kita tidak bisa lagi tadi melihat ke belakang, harus kita maju ke depan bahwa kalau mau berubah ya harus ini yang kita tempuh gitu. Tapi mengurus badan hukum itu nggak sekompleks yang kita bayangkan gitu. Gitu ternyata. Iya, tidak sekompleks yang kita bayangkan Pak Martin. Tadi mungkin sekarang sudah serba betul, online mungkin betul. ya. Jadi kemarin itu sebelum era COVID gitu ya, pusat penyuluhan itu punya pilot project. Bagaimana penumbuh kembangan kelembagaan ekonomi petani di 27 provinsi. Di 27 provinsi di 100 titik. Nah, itu inputnya adalah harus mereka usahanya berkembang, kemudian petaninya mandiri, dan ujungnya legalitasnya adalah berbadan hukum. Setelah dicoba dan segala macam, ya mungkin memang banyak benturan sana sini ya, namanya juga pilot project, tapi banyak yang berhasil gitu. Dan ternyata nggak serumit yang kita bayangkan bagaimana mereka mengurus badan hukum. Yang penting itu kan kesepakatan dan komitmen di antara para petani di kelompok ini. Ayo mau tetap dengan kondisi saat ini atau kita mau berubah nih. Itu lagi-lagi memang peran kita selaku aparatur, peran penyuluh gitu yang ada di lapangan itu kunci penting untuk mengedukasi. Kalau nggak salah, saya tidak tahu Pak kondisi sekarang. Nggak mahal juga gitu biaya pengurusan badan hukum. Yang penting itu tadi proses yang bentur-bentur itu kan adalah menyatukan sekian kepala yang ada di kelompok ya menjadi. Karena Pak Martin punya 20-30 orang misalnya di kelompok A, Bu Regi punya 20-30 orang, saya di belakang saya juga ada 23 misalnya. Jadi satu, itu kan udah sekian puluh orang gitu. Nah, yang itu yang harus dikuatkan, disatukan, betul. Tapi ketika itu sudah kuat, komitmennya sudah sama, proses ini mah bisa dilalui dengan inilah, meskipun ya tadi lagi-lagi harus ada bantuan dari penyuluh kita yang juga harus sudah milenial sekarang gitu ya. Memberikan pandangan-pandangan kepada petani betapa pentingnya ini membentuk kelembagaan ekonomi petani ataupun juga korporasi begitu ya Pak Yoyon. Saya yakin petani-petani juga Pak Martin dalam benaknya, dalam dirinya itu tak mau mereka itu bergantung terus kepada subsidi bantuan pemerintah gitu ya. Mereka juga mau mandiri. Cuman mereka bingung mungkin jalannya harus seperti apa nih, kita harus mandiri. Nah ini mungkin sudah diberikan
peluang seperti ini oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian ya, untuk petani ini membentuk sebuah korporasi begitu. Karena kan kalau terus mengandalkan bantuan, kalau orang yang diharapkan memberikan bantuan masih mau memberi, kalau enggak selesai sudah. Betul. Tetapi kalau mereka mandiri ya sudah tidak tergantung. Kalau orang lain ada yang mau membantu ya silakan. Iya. Gitu. Kalau tidak pun kita udah bisa kok gitu. Nah, kita harapkan seperti itu ya para petani kita. Begitu Pak Martin. Oke, kita jeda sejenak mungkin ya di perbincangan kita di Saung Tani sore hari ini, dan kita simak beberapa persembahan berikut. Tetap bergabung bersama kami di 88,6 FM Sobat RPC, dan juga di YouTube RPC 886 FM, dan di IG serta di FB Live Sobat RPC. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri, modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri, modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kostra Tani. Satukan langkah di Kostra Tani. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian
pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, atas nama seluruh keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara kami ini. Silakan menikmati hidangan. Silakan Bapak Ibu. Hidangannya berbeda sekali dari biasanya, Pak. Oh iya. Ada singkong, ubi, talas, ada juga sukun. Ya, silakan cicip. Ini ganyong. Wah, sudah lama juga saya tidak ketemu makanan-makanan seperti ini. Itu semua tanaman lokal Indonesia. Dalam rangka ikut mensukseskan percepatan diversifikasi pangan, kami sengaja tidak menghilangkan nasi. Kan ada perpresnya, yaitu perpres yang isinya tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Dengan aturan ini, pemerintah mendukung konsumsi beraneka ragam bahan pangan yang mengacu pada skor pola pangan harapan. Perpres ini juga mengisyaratkan dukungan supaya kita mengoptimalkan peran pangan lokal seperti ini. Kalau begitu, kita bisa melestarikan lagi tanaman lokal yang sebenarnya bisa jadi bahan pangan selain padi-padian atau bahan pangan yang ada saat ini ya Pak? Iya Pak, ya betul. Memang seharusnya begitu. Anu langkung penting mah, tanaman lokal teh ditinggal leluhur urang sadaya. Kandunganana langkung sae, oge langkung alami. Kurangi ketergantungan kita pada beras atau nasi. Konsumsilah beragam pangan lokal untuk kesejahteraan masa depan. Pesan ini disampaikan Radio Pertanian Ciawi. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. 88,6 FM Radio Pertanian Ciawi. Ya, Sobat RPC, terima kasih terus bergabung bersama kami di Saung Tani, Sarana dan Ruang Informasi Pertanian. Bersama saya Regi dan Martin Harpriana serta narasumber kita Dr. Yoyon Haryanto. Ini ada sejumlah penonton kita di YouTube, kita sapa dulu. Selamat sore untuk Aris Agustiana hadir. Kemudian Mbak Rara Swangi Susani, kemudian ada juga Nuradi, terus ada produser kita juga menyimak ini, Mbak Osi WR, semakin cerah dengan penjelasan Dr. Yoyon katanya ya. Oke, terus ada lagi, ini dari Jakarta, Bapak Edi Nur Santoso, ya, hadir juga ya, menyimak perbincangan kita sore hari ini mengenai transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani. Tadi Dr. Yoyon sudah menyampaikan cukup banyak. Iya. Pokoknya salah satu di antaranya yang saya serap adalah ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Begitu ya. Pengen petani ini menjadi mandiri dan kuat gitu ya. Jadi mungkin petani ingin, tapi bagaimana caranya dan apa sih itu artinya juga belum begitu tahu. Dengan penjelasan yang disampaikan tadi mudah-mudahan semakin terbuka ya. 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya berkembang ke kelompok, kemudian ke gabungan kelompok, ya mudah-mudahan akan lahir ini kelembagaan ekonomi petani. Ya, begitu Pak Martin. Oke. Nah, mengenai kelembagaan ekonomi petani, kita bahas kembali ya Bu Regi. Iya. Ini kan mau mentransformasi dari kelompok tani nih Bu.
Saya ingin tahu nih dari Pak Dr. Yoyon, kalau misal petani yang sekarang nih masih terbiasa dengan kelompok tani dan gapok taninya gitu ya. Jadi kemungkinan permasalahannya hanya seputar mereka mungkin budidayanya gitu kan. Tidak terlalu kompleks gitu kan permasalahannya. Nah, sekarang kalau mereka harus bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi petani ini, terlebih tadi misal contohnya dari kelompok tani yang A dengan yang B bisa saling melengkapi, silahkan bergabung. Nanti ya kemungkinan besar itu nanti akan timbul masalah yang lebih kompleks ya Pak ya. Jadi misal yang satu ini ngurusin pemasaran, yang satu produksinya. Nah, ini kan pasti ya belum tergambar ya, yang biasanya hanya kita ngurusin produksi aja ya, nanam gitu kan. Kemudian kita harus ngurusin juga ada nih unit pemasarannya. Nah, itu kan berarti dari sisi tata kelolanya harus bertransformasi juga nih. Kira-kira pandangannya gimana nih Pak Yoyon kalau misal yang tadinya kelompok tani kita transformasikan, persiapan apa saja nih dari manajemen organisasinya lah mereka gitu ya, yang harus disiapkan gitu, seperti apa Pak? Jadi ketika si petaninya juga, si kelompok taninya juga harus bertransformasi, maka dia harus sudah siap gitu ya, sudah harus siap tadi. Ada yang harus menjadi dirijen. Harus ada jadi dirijen nih. Kalau misalnya dari tiap kelompok itu hanya menyodorkan perwakilan gitu kasarnya, tetap saja berarti kan belum bertransformasi gitu. Tetap aja ego. Ya sudah, saya tetap di sini, saya tetap di sini gitu kan. Jadi harus ada dirijen. Nah, dirijen itulah yang penengah kasarnya gitu, yang menjadi, kalau bahasanya paling bahasa kerennya manajer lah gitu ya. Manajer gitu yang ditunjuk profesional. Nah, ini yang PR berat bagi kita gitu ya, mencari dirijen yang seperti ini yang bisa mengcombine di lapangan, bisa menggandeng pihak investor dan swasta, ya kasar kita bilang off-taker, kemudian juga dia punya keluasan dalam bergaining dengan pihak lembaga keuangan gitu. Kemudian dia kasarnya punya pasar gitu. Sebenarnya sosok ini ya kita impikan ya petani milenial gitu harapannya gitu ya, petani milenial gitu, impiannya tuh seperti itu gitu. Kita pinginnya punya dia jadi dirijen di korporasi, di kelembagaan ekonomi petani ini mengkondak itu semua. Jadi kalau kita ya tadi saya bilang petani dari tiap kelompok kan tidak mungkin ya, karena sudah fokus pekerjaannya kan, ini kita mencari spesialisasi kasarnya gitu ya. Mungkin di tempat Pak Martin akan terus budidaya saja, jadi nggak perlu mikirin setelah saya panen ini Pak mau kemanain, udah nggak perlu lagi. Tapi pokoknya kelompoknya Pak Martin ya udah budidaya aja. Plot tanam satu plot gitu. Di tempatnya Bu Regi misalnya gitu ya, mengolah saja hasil dari Pak Martin, mengolah hasil. Di tempat saya misalnya yang tukang pasar ya udah nyari market gitu ya, intelijen market dan segala. Nah, itu semua harus ada yang tadi menggerakkan tadi gitu. Mendirijen tadi. Jadi ada merubah dari struktur kelembagaannya juga. Berarti kan struktur kepengurusannya. Di situ ada manajer, ada mungkin di situ ada kepala unit, misalnya ada unit produksi, kepala unit pemasaran, ada unit pemasaran. Nah, itu harus ada satu yang dipercayakan. Nah, tadi karena kita akan berbadan hukum misalnya ke koperasi, berarti kan harus ada ketua koperasinya, ada manajer koperasinya, ada bendahara koperasinya, ada segala macam. Tapi ada satu yang paling penting tadi adalah tadi dirijen di situ. Petani milenial ataukah mungkin misalnya ada yang pemuda di situ yang kira-kira berkiprah tertarik ke dunia pertanian, kemudian dia punya jejaring yang luas, itu yang kita harapkan. Nah, memang itu PR besar kita menemukan sosok itu, sosok yang itu, yang disebut kalau bahasanya kita adalah pengusaha petani milenial. Itu bahasanya kita harapkan seperti itu. Pak Martin aja. Cocok gak ya? Memang kalau kita mencari sosok seperti itu langsung sempurna mungkin susah juga, betul, ya. Betul. Pak Yoyon. Jadi mungkin mereka yang awalnya tidak tahu, tidak akan pernah tahu kalau tidak mencoba, gitu kan. Betul. Yang penting di sini berarti ada semacam niat lah ya. Betul. Ada niat untuk
mau dan bisa untuk itu gitu. Betul. Ada istilah kan memang segalanya ini harus awalnya dari niat, Bu ya. Iya, Ya, kita mau ke Jakarta kalau nggak niat, ya males-malesan juga. Malah nggak nyampe jadinya. Memang niat, betul. Salah satunya niat ya, Bu. Betul juga. Mungkin siapa tahu malah penyuluh juga bisa jadi seperti itu. bisa Iya, ya? jadi Oh, iya. siapa tahu penyuluh yang kan penyuluh sekarang juga udah ini ya, udah apa gadget minded, udah terbuka. Siapa tahu memang di samping dia bisa mengedukasi, siapa tahu juga dia bisa jadi itu. Manajer Kenapa itu tidak ya, gitu? kenapa Kenapa tidak? Gitu. Tapi tidak masalah, Pak, untuk penyuluh. Untuk saat ini kalau menurut saya untuk kasarnya untuk Menggerakkan kalau dulu. masa tidak jadi masalah ya. Yang penting dia tetap taat dengan tusinya gitu ya. Oh, iya. Kan dia hanya menggerakkan itu kan tidak mungkin tidak terlalu memakan waktu ya sebenarnya. Yang penting dia kan justru tugas fungsinya sebagai penyuluh kan aksesibilitas tadi, akses pasar segala itu mungkin bisa malah terjabarkan di situ gitu lihatannya. Kita sih berharapnya seperti itu. Tidak jauh-jauh nyari orang lah kasarnya gitu maksudnya. Ya di lingkungan di situ betul. Karena kalau mungkin misalnya kalau Pak Martin yang jadi kan menggajinya berat gitu. Kan mereka mungkin belum lah berkembang seperti itu. Jadi yang bukan menggaji yang berat, badannya berat. Timbangannya, Bu. Iya. Timbangannya yang berat. Oke, baik. Nih syarat pendirian korporasi sendiri nih bagi kelompok tani atau gabungan kelompok tani ini apa saja nih, Pak Yoyo? Sebenarnya sih nggak syarat dalam yang tertuang itu kan nggak letterlock seperti itu juga mungkin ya kalau kita lihat di yang penting itu adalah karena kita akan menggabungkan sebuah unit usaha gitu ya, maka kita berbicara ke skala kawasan. Nah, jadi ada syarat memang harus berbicara skala kawasan nih gitu kan. Jadi kalau hanya misalnya 2-3 hektar mah ya sudahlah, tetap saja gapok tanahnya cukup mungkin gitu. Nah, gitu maksudnya mungkin. Tapi kalau sudah lingkupnya misalnya sudah di atas 30 hektar, 40 hektar kayaknya perlu dikelola tadi, membentuklah kelembagaan ekonomi tani yang lebih profesional. Jadi ada skala kawasan yang kita lihat. Itu ada hamparan yang mungkin bisa menjadi rujukan gitu. Jadi kalau hanya di bawah 10 hektar ya sudahlah gapoktan saja misalnya gitu. Tinggal gapoktannya dibenulin di kasarnya di unit-unit produksinya jalan. Cuma tinggal nanti dia berafiliasi ke KEP mana misalnya gitu yang besar gitu ya. Tinggal dia gabung dengan KEP mana. Nah, jadi ada kawasan lah. Memang kalau secara tersurat dan tersirat memang kalau kita usahanya misalnya padi gitu ya, kawasan padi gitu ya, itu harus di atas 500 atau 1000 hektar gitu. Tapi kan nggak sulit juga nyali yang seperti itu ya di saat ini. Jadi minimal kita berbicaranya adalah skala kawasan yang kasarnya profitabilitas lah gitu, yang luas gitu ya. Ternaknya kalau usaha ternak mungkin ternaknya nggak bisa 10-20 ekor gitu. Mungkin populasinya mungkin Pak Martin punya kelompoknya dengan kelompoknya gitu ya, punya 1000 ekor, Bu Regi punya sekian ekor, kan digabungkan kan jadi bargaining posisinya lebih kuat. Jadi kita berbicaranya adalah skala kawasan. Ini kan pengennya di seluruh Indonesia begitu ya, akan berlaku seperti ini. Kalau kita melihat berbicara Pulau Jawa nih, kan udah padat nih penduduknya nih. Betul. Ini kalau berbasis skala kawasan gitu, luasan begitu ya. Ini kalau di Pulau Jawa masih kira-kira masih bisa banyak nggak ini? Ya. Kira-kira yang akan terbentuknya banyak ya di Pulau Jawa. Ya berarti kan kalau tadi berarti sudah tidak lagi berbicara desa kecamatan. Jangan-jangan kalau di Pulau Jawa sudah berbicara misalnya 3 kecamatan atau 1 kabupaten mungkin 1 gitu ya, atau jangan-jangan jadi inisiasinya mungkin dari kabupaten gitu. Jadi 1 kabupaten punya 1 market leader sendiri, KEP ya nggak masalah tadi berbicara kawasan. Tapi sih memang kalau idealnya sih menyatukan gapoktan yang 3 kelompok aja udah berat gitu, apalagi 1 kabupaten. Jadi idealnya mungkin kalau bisa ya 1 kecamatan 2 kecamatan gitu punya KEP 1 gitu ya yang kita harapnya. Kalau di Jawa memang ya tadi mungkin perlu melihat komunitas unggulan, perlu lihat kawasan gitu ya. Lihat petani. Kalau di luar Jawa sih kita masih punya optimisme ya kayaknya kan hamparan masih luas segala macam gitu. Berarti di Pulau Jawa juga sebetulnya masih relevan ya. Masih. Hanya tinggal mungkin bagaimana kita teknis
pembentukannya lah Pembentukannya, mungkin ya, betul. seperti itu. Betul. Oke. Jadi mungkin usahanya juga kalau di Jawa kayaknya sudah lebih cenderung ke di ujung ya, di hilir ya. Dihilirisasi. Karena kalau sudah kalau masih bermain di off-farm gitu ya, atau di hulu, tadi gitu kelihatannya tanah di Pulau Jawa sudah banyak berkurang gitu ya. Jadi mungkin lebih banyak di hilir, atau mungkin yang meskipun komunitas hortikultura yang lebih komersil misalnya seperti itu, atau peternakan yang ada di Manado seperti itu. Oke, baik. Silakan Pak Martin. Iya, semakin menarik saja sebenarnya. Dan sampai terbengong-bengong ya. Ini masih mencerna kemungkinan barangnya seperti apa gitu ya. Sambil berjalan sambil meraba gitu ya. Ya tentang tadi KEP ya kita singkatannya, Kelembagaan Ekonomi Petani ini. Di satu sisi kita masih mengandalkan Poktan dan Gapoktan untuk proses kesejahteraan petani, yang ujungnya semuanya seperti itu. Nah, di sisi lain ya kalau saya tidak salah ya Pak, karakteristik petani kita sebagian besar itu sudah ya seperti tadi, mungkin yang dulu masih usia 20 tahunan jadi petani bertahan, sekarang sudah pada di atas 60. Nah, apakah ini kira-kira menjadi hambatan karena sebagian besar usia petani ini sudah ya lanjut usia mungkin ya, untuk bisa mewujudkan transformasi ini? Gimana Pak? Apa menjadi hambatan atau tidak kira-kira? Justru kalau menurut saya ini ya karena kalau kita masih bermain di kelompok tani, Gapoktan gitu ya, kan usia mereka tadi sudah kasarnya tidak muda lagi. Jadi mereka akan tetap berada di situ dari hulu sampai hilir. Jadi di kelompok tani itu kan mulainya dari hulu sampai hilir udah selesai gitu. Tapi kalau dia bergabung menjadi kelompok tani, dia akan spesifik pekerjaannya. Jadi yang di hulu ya udah petani yang senior mungkin akan bermain, kekuatannya mungkin ada di budidaya. Tapi mungkin petani yang di middle yang usianya baru terus mungkin jangan-jangan kekuatannya ada di hilirisasi, di pengemasan atau di pemasaran. Nah, itu yang kita gabungkan kekuatan itu. Nah, apakah menjadi kendala? Sebenarnya ya bisa dibilang kendala, bisa juga kekuatan ya, karena ya karena dibilang kendala memang ya tadi petani kita masih masih terfokus dalam sebuah kegiatan budidaya yang itu aja sebenarnya. Sementara dibilang kekuatan, dengan hadirnya KEP dia akan terspesifikasi pekerjaannya. Jadi sudah, kalau memang yang senior itu di budidaya, sudah di budidaya saja. Tapi mungkin yang kita harapkan para petani milenial kan kasarnya, kalau petani-petani yang milenial kan dalam tanda kutip kalau terjun ke sawah berlumpur kan masih agak gimana gitu. Ya sudah, dia bermainnya mungkin gitu ya di hilir di pengolahan, dia di pemasaran. Jadi kan antara yang senior sama yang petani muda ini bisa bekerja sama, ya itu hadirlah di Kelembagaan Ekonomi Petani itu gitu. Jadi mungkin menjadi kekuatannya karena ya memang dari segi ilmunya, dari segi pengalaman mereka berusaha tani, dari segi produksi, mungkin karena pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun jadi petani, ya insya Allah mereka banyak ilmunya di situ ya. Nah, itu menjadi kekuatan bagi mereka. Menjadi kekuatan ternyata. Berkolaboratif lah bahasanya. Betul. Antara yang lama dan yang baru, yang tua dan yang muda berkolaborasi gitu ya. Jangan sendiri-sendiri. Jangan sendiri-sendiri sesuai jargonnya Pak Presiden maksudnya. Jangan yang kecil-kecil. Oke. Sudah ada semacam contoh misalnya korporasi ini yang yang berhasil begitu di 2019-an sampai 2020-an waktu itu kan 2019 lah, kalau dari itu ada ya program Pak yang terdahulu gitu, ada namanya itu Serasi ya. Mungkin Serasi Selamatkan Rawa Kesejahteraan Petani gitu kan. Itu ada di Banyu Asin dan di Kalimantan Selatan, itu juga bisa menjadi
apa namanya, pijakan pertama lah, kasarnya pijakan. Kemudian sekarang sedang kita bangun oleh Kementerian Pertanian food estate ya, ada Iya. di Humbang Hasudutan di Sumatera Utara Oh, dan Sumatera di Utara. Kalimantan Tengah di Pulau Pisau juga menjadi parameter. Jadi itu bisa jadi semacam rujukan ketika membangun sebuah korporasi, tapi memang itu kan rujukannya besar karena di luar Jawa. Kalau sebenarnya kalau di dalam Jawa juga banyak sebenarnya, cuman memang tidak ya tadi mungkin karena belum banyak pionir-pionir di dalamnya, jadi mungkin perjalanan menuju dikatakan dalam tanda kutip mapan mandiri tadi terus berhasil mungkin masih terus berjuang lah, masih kasar menjadi sebuah. Kalau hanya asal kelembagaan ekonomi petani sudah banyak, tapi mungkin dari sisi usaha mapan kemudian mengkolaboratifkan kegiatan dan segala macam mungkin baru 1-2 lah gitu, baru 1-2 yang sudah firm gitu. Kemarin ada satu yang di tahun 2019 salah satunya menjadi semacam KEP nasional terbaik gitu. Itu ada di Lampung gitu ya, ada di Lampung. Jadi tiap tahun tuh ada sebenarnya penghargaan ya terkait dengan kelembagaan ekonomi petani ini yang tadi patokannya dari sisi pengelolaan organisasi, usaha dan segala macam tiap tahun ada. Cuman memang yang bertahan, yang bertahan mudah-mudahan masih banyak gitu ya. Oke. Nah, mungkin pada dasarnya para petani ya seperti yang kita bilang di awal tadi, ingin keluar dari ketergantungan dari yang namanya subsidi dan bantuan. Nah, ini korporasi ini menjadi angin segar bagi mereka untuk memulai hidup baru sebagai petani yang mandiri begitu ya. Tetapi mungkin dalam benak mereka ada juga yang bertanya-tanya, kalau kami ingin membentuk korporasi itu, yang harus kami lakukan pertama-tama atau tahapan-tahapan yang harus dilalui ini seperti apa untuk bisa menjadi itu begitu Pak Yayan? Ya, yang langkah pertama adalah tadi memang yang paling krusial adalah menyatukan persepsi di antara mereka sendiri ya, menyatukan persepsi tadi antara kelompok tani, antara gapoktan, bisa juga mungkin BUMDes yang ada di desa tersebut bisa bergabung, kemudian UPJA kalau memang ada, apalah, jadi kelembagaan petani yang ada di desa atau kecamatan tersebut itulah yang menjadi krusial, harus disatukan dulu nih. Mungkin ada juga P3A ya, zaman dulu ada P3A yang itu juga penting masalahnya, itu juga punya andil. Itu kasarnya dikumpulkan bersama-sama, komitmen dulu semacam ya rembuk ya, kalau bahasa dulu rembuk taninya, rembuk apanya, rembuk kelembagaan lah, dengan mungkin dengan bantuan penyuluh, dengan bantuan peran BPP gitu ya, penyuluhan pertanian, kemudian dari dinas pertanian setempat gitu ya, mereka rembuk. Setelah mereka mengadakan rembuk, bikin semacam kelembagaan baru yang disebut tadi kelembagaan. Apakah mau langsung berkekuatan hukum atau berbadan hukum, atau mungkin hanya di kelembagaan ekonomi antara dulu. Yang kelembagaan ekonomi antara itu bisa yang belum berbadan hukum, tapi bentuknya sudah bergabungan dari mereka. Yang kita sering dengan mungkin kelompok usaha bersama ya, KUB. Nah, KUB. Nah, disitulah mereka sudah harus memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Bisa dari perwakilan dari tiap itu gitu ya. Bisa juga segala macam menyusun ADART. Tapi belum profesional nih. Belum tadi yang dirijen tadi belum bisa ditemukan kan. Baru di antara mereka. Nah, setelah itu terbentuk mungkin ya, baru mereka punya semacam kekuatan, gitu ya, berkekuatan. Nah, apakah mau menunjuk profesional di dalamnya, tadi untuk manajer atau segala macam, atau di dalam dari mereka sendiri yang sudah punya kemampuan gitu, syukur-syukur sih dari dalam gitu, untuk menjadi manajer utamanya, untuk mengkodakan tadi bisnis jalan yang tadi dari hulu sampai hilir. Nah, itu sebenarnya tahapannya itu. Nah, kesininya kan sudah berbadan hukum segala macam itu bereding. Jadi yang paling krusial adalah di tahap pertama tadi. Bagaimana menyatukan berbagai macam kepala. Jadi ketika berbicara membentuk KEP bukan menyatukan aset jadi satu, tapi justru menyatukan berbagai macam kekuatan yang ada gitu. Jadi asetnya Bu Regi punya 5 hektar. Punya Pak ini 5 hektar, punya saya 5 hektar.
menjadi 15 hektar. Enggak seperti itu. Jadi atas nama satu orang lagi 15 hektar, tidak seperti itu. Tapi 5 hektar, 5 hektar, 5 hektar itu menjadi satu kekuatan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Tapi tetap kepemilikannya tetap masing-masing, cuman aset. Jadi aset yang secara ininya bukan aset kelembagaan, tapi aset yang ada di dalamnya ini kekuatan kita punya sekian hektar misalnya. Nah, jadi itu yang menjadi kasarnya di benak para kelompok tani, para petani harus diluruskan dulu, disatukan dulu. Jadi ada semacam rembuk lah, gitu ya, ada rembuk tingkat itu. Jadi tidak harus jelegeneng jadi korporasi gitu. Enggak. Berproses, bertahap. Selangkah dulu kita rembuk dulu, kan. Jangan-jangan rembuknya juga harus berkali-kali, Bu. Iya, kemungkinan ya menyatukan isi kepala itu tidak bisa sekali kayaknya. Rembuknya dulu aja nih, yang penting gitu ya. Kalau sudah ketemu nih, walaupun berkali-kali, baru nih. Ya minimal sudah sama-sama sepakat kita ini mau lebih sejahtera gitu kan. Kayak gitu. Iya, goalnya itulah ya. Oke, memang jangankan 2 atau 3 kelompok disatukan ya. Yang satu kelompok aja kan mungkin kadang-kadang masih terjadi benturan-benturan gitu. Kadang rambut sama hitam, tetapi pendapat kan belum tentu sama gitu ya, Pak Martin ya. Apalagi ngomongin pendapatannya. Betul sekali. Sensitif kan. Kita punya pengalaman di Lebak dengan korporasi jagung 1000 hektar waktu itu dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Jadi dia di lahan miliknya salah satu kementerian yang lain. Jadi petani itu diberikan untuk mengolah lahan jagung. Nah di situ kelembagaan yang kita bangun koperasi waktu itu. Nah di situ udah ada UPJA-nya, sudah ada BUMDes-nya, sudah ada. Nah di situ sudah ada operasinya sebenarnya. Nah, karena dia tidak mau bentuk lembaga baru gitu ya, ya sudah kita ambil alternatif. Ini sudah ada koperasi. Nah, kenapa tidak jadi koperasi ini yang jadi pionir semuanya? Dan mereka sepakat. Jadi mereka tidak mau membentuk lembaga, tapi yang sudah ada saja katanya. Ini sudah ada koperasi, tinggal koperasinya direvitalisasi katanya gitu. Oke, tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi waktu itu kita revitalisasi koperasinya, kita ubah ADART-nya, kita penunjuk baru. Ya sudah, itu hasil kesepakatan mereka. Kita kan tidak bisa intervensi. Jadi lagi-lagi adalah kesepakatan tadi gitu. Apakah mau membentuk baru? Silakan gitu. Atau yang sudah ada tapi dibesarkan juga tidak jadi masalah. Yang penting tadi kawasannya tadi sudah terpenuhi, kemudian petaninya juga sudah sepakat gitu. Jangan sampai ketika menyusun ADART sudah sepakat tapi keluar ruangan tidak sepakat lagi. Itu yang repot masalahnya gitu. Nah, tadi yang kesulitan itu kan menciptakan sosok manajer, gitu ya. Ini ada upaya dari pemerintah nggak gitu untuk menciptakan sosok ini begitu? Contohnya kan tadi petani milenial ya Pak ya. Mungkin misal membuat sosok khusus gitu ya. Ya. Ada atau tidak itu? Atau meng-create ini loh sosok seperti ini nih. Memang diambil sebagai contoh begitu. Ya, untuk dijadikan manajer di kelembagaan ekonomi petani misal. Kalau secara eksplisit sih kayaknya sih memang belum ke arah sana ya. Tapi kalau secara implisit sudah banyak sebenarnya kan kementerian kita juga Badan SDM khususnya kan sudah menciptakan duta petani milenial ya mungkin ada 67 itu, ada 67 duta petani milenial kan. Sekarang juga ditarget harus 1000 duta petani milenial. Malahan yang kabar terbaru kan kita punya di Jawa Barat ini Pak Gubernur juga meng-create juga gitu ya. Nah harapannya itu jadi petani-petani milenial ini sebenarnya gitu. Harapannya menjadi salah satu yang akan mengelola koperasi. Nah bentukannya justru kalau dibentuk kalau menurut saya tidak lahir sendiri ya. Justru kami berharap itu para petani milenial ini memang lahir sendiri, jadi dia punya berjuang sendiri setelah dia besar itu. Tapi kalau kita kasarnya kita didik di Polbangtan misalnya gitu ya, kita didik create di Polbangtan ya bisa juga gitu, cuman mungkin ya memakan waktu juga gitu ya, mungkin tidak setahun 2 tahun, tapi kita berharap kan
di satu sisi kita bangun kelembagaannya juga jalan, di satu sisi ada kemandirian juga, mungkin para petani milenial juga tumbuh. Jadi kan satu sama lain saling melengkapi gitu. Tapi kalau kita didik bisa nanti takutnya tidak lahir dengan sendirinya, mungkin malah nanti perlu modal, dia bingung sendiri. Tapi kalau yang petani tulen, petani milenial, ketika dia perlu modal dia sudah langsung ingat, kemarin dari sini misalnya seperti. Oke, jadi tidak alami mungkin kalau dibentuk ya. Betul. Jadi inginnya sih dialami, dibentuk lahir dengan sendirinya. Iya, mungkin tadi sempat disampaikan Bu, ada juga yang bisa membantu dalam hal mungkin masih di awal gitu ya, mempeloporinya. Contohnya dari penyuluh pertanian ya, Pak ya. Nah, jadi mungkin di awal-awal bisa saja kita untuk fungsi manajer itu diambil dulu oleh para penyuluh gitu ya, sambil menunggu kira-kira siapa nih sosok yang cocok untuk nanti jadi manajer, misal mungkin seperti itu ya Pak ya. Bisa. Oke, jadi saat penyuluh mencoba menjadi manajer juga harus ada bayang-bayangnya nih. Iya. Bayang-bayangnya. Dicari bibit nih. Siapa nih kira-kira gitu ya yang cocok nanti jadi manajernya. Bisa lahir dari kelompok itu sendiri ya. Kita berharapnya lahir dari mereka sendiri ya, dari mereka untuk mereka gitu ya kan. Dengan mereka. Jadi kalau dari luar juga akan timbul resistensi juga sih sebenarnya. Tapi kalau lahir dari mereka kan lebih kuat ya kelembagaan nanti. Nah, di desa itu kan sekarang seperti yang kita sampaikan tadi, memang juga banyak berlomba-lomba desa ini membangun BUMDes ya, badan usaha milik desa. Nah, ini dengan KEP ini bagaimana nih, Pak Yayan? Iya, kita sih peran BUMDes di betul, mana gitu ya? Betul, kita sih berharapnya tadi kolaborasi ya gitu ya, karena BUMDes itu kasarnya punya anggaran, punya modal yang bisa digunakan untuk usaha. Nah, usahanya kan di level desa bisa usaha pertanian dan segala macam. Nah, harapannya ini menjadi salah satu ketika membangun kelembagaan ekonomi petani, ini menjadi salah satu pionir permodalan awal. Nah, gitu. Cuman permasalahannya kan BUMDes ini berada di lingkungan kementerian sebelah gitu ya. Iya. Yang perlu kasarnya kolaborasi ada dan komunikasinya, ada komunikasi. gitu. Tapi sebenarnya di level kementerian mungkin di baik Kementerian Koperasi, Kementerian Desa itu sebenarnya sudah silakan, nggak ada permasalahan. Yang penting dikelola secara ini ya bersih gitu ya, bebas korupsi dan segala macam. Nah, sekarang tinggal bagaimana menjembatani, meyakinkan bahwa BUMDes ini bisa menjadi sesuatu yang kasarnya penyuntik awal kegiatan pengelolaan pendanaan untuk KEP misalnya seperti itu. Jadi tidak sendiri-sendiri sih kita berharapnya. Jadi BUMDes juga melahirkan usaha juga di desa gitu. Padahal kan kalau sama-sama ini sudah ada KEP kan bisa menopang itu semua gitu kita berharap. Jadi mungkin itu PR kita bersama, bagaimana yang dari dulu memang belum bisa nih, bagaimana nih BUMDes supaya masuk secara penuh gitu di kelembagaan ekonomi petani gitu. Mungkin ada semacam treatment kelihatannya gitu ke depan, bagaimana supaya, karena ini peluang besar, peluang bagus BUMDes. Tapi mungkin ada beberapa daerah juga yang kepala daerah ataupun ininya ini bagus untuk menopang, sudah sadar lagi-lagi menjadi bagus. Tapi ada juga mungkin ini harus sendiri ya, itu lagi-lagi adalah harus ada semacam kebijakan kali ya, mungkin yang bisa regulasi yang bisa menyangkut pautkan antara ini. Kita sih berharapnya kolaborasi semuanya gitu. Jadi tidak lagi banyak lembaga lah yang di desa itu untuk usaha bersamanya, untuk usaha masyarakatnya, untuk usaha petani, tapi ya KEP itu gitu berharap. Mudah-mudahan suatu saat ada ini surat keputusan bersama. Nah, iya. SKB gitu ya, SKB. Iya. SKB berapa menteri gitu ya. Ya kenapa tidak? Tujuannya sama-sama mensejahterakan masyarakat, apalagi yang notabene-nya mayoritas petani gitu kan. KUB gabung gitu kan jadi KEP. Kan di desa kan pasti usaha yang paling utama di desa kan pasti kan pertanian ya gitu. Pertanian. Gitu, Dan ini biasanya terintegrasi ataupun juga mungkin bersama-sama dengan kayak sebut saja Kementerian
IDT, desa. ya kan? Kementerian Tenaga Kerja juga mungkin di situ akan saling berhubungan. Jadi mungkin tidak ada salahnya kalau mungkin suatu saat ada surat keputusan bersama berapa menteri begitu ya untuk mendukung ini. Jadi SKB ini tidak hanya untuk hal-hal yang dirasa harus cepat saja, tapi untuk hal ini juga mungkin dibutuhkan. Suatu saat kita tunggu aja, mudah-mudahan akan lahir itu ya, Pak Martin. Oke, baik. Kita ngopi dulu. Kita jeda sejenak ya. Operator sudah menyiapkan hal-hal yang ingin disampaikan juga. Silakan rekan operator. Tetap bergabung Sobat RPC, jangan kemana-mana. Saung Tani masih akan kembali untuk Anda. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Masalah gizi buruk dan busung lapar masih banyak ditemukan di Indonesia. Hal itu takkan terjadi kalau kita tahu cara mensiasati bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dan memperbaiki gizi keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Sudahkah Anda memanfaatkan lahan pekarangan Anda? Manfaatkan setiap jengkal lahan kosong yang ada untuk ditanami berbagai tanaman bermanfaat bagi keluarga. Bersama, kita manfaatkan lahan pekarangan untuk memperbaiki gizi keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Pertanian Ciawi. Masalah pertanian adalah kebutuhan keseharian masyarakat. Tidak ada orang yang tidak butuh makan. Jangan pernah engkau putus asa, karena aku ada di sini. Pastikan kita saling bersama. Bersama pasti kita bisa. Obatkanlah semangatmu. Hati ini akan kuberikan
untuk Indonesia, kobarkan semangatmu. Untuk Indonesia, kobarkanlah jiwamu selalu. Negara kita negara besar yang tidak boleh kalah dari negara lain. Setuju? Mentan menjamin ketersediaan pangan selama pandemi COVID-19 hingga lebaran nanti. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan penyedia bahan makanan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan aman selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan Kementerian Pertanian mengupayakan kemudahan distribusi pangan melalui pasar mitra tani. Hadirkan perilaku kita untuk mengambil Untuk Indonesia, kobarkan semangatmu. Untuk Indonesia, kobarkanlah jiwamu. Untuk Indonesia, kobarkan semangatmu. Untuk Indonesia, kobarkanlah jiwamu selalu. Radio Pertanian Ciawi. Oke, Sobat RPC, semakin sore semakin hangat saja suasana Saung Tani untuk hari ini. Berbicara soal transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani. Ya, Pak Martin. Betul, Bu Regi. Mudah-mudahan Sobat RPC semakin tercerahkan ya. Betul. Bukan nambah bingung. Ya mungkin kalau yang masih bingung karena belum paham, belum tahu tentang KEP ini. Tapi kalau misal semakin kita pelajari KEP ini seperti apa, ya minimal ikuti terus nih sampai selesai ya. Untuk acara Saung Tani kali ini. Mudah-mudahan semakin tercerahkan. Oke, betul. Jadi mungkin kalau sekarang masih disimpan dulu semua informasinya. Ketika malam baru diolah. Iya, betul. Oh, ternyata Saung Tani tadi itu ingin Gapoktan tuh kayak begini. Begini cara memulainya. Oke, langkah-langkahnya seperti ini gitu ya. Nah, akhirnya kan mungkin akan tergerak juga untuk segera mencoba gitu ya, membangun ini. Betul, mudah-mudahan seperti itu, Bu. Oke, kita sapa dulu nih penonton kita di YouTube. Ada Ahmad Purwanto Hadikusumo, kemudian ada Heru Sumaryanto, ya hadir ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, oke. Tadi dikatakan kan ada di beberapa daerah yang mungkin sudah bisa dijadikan percontohan begitu ya, Pak Yoyon, oleh petani. Di mana kelompok ini sudah membentuk semacam korporasi dan sekarang mungkin ada juga yang sudah mendunia. Nah ini kalau petani ingin tahu nih, biasanya kan harus langsung belajar contoh gitu ya, Betul. Pak Yoyon ya. Langkah-langkahnya kita udah sampaikan nih, Pak Martin seperti ini. Tapi biasanya kalau tidak
ngelihat bungkulukannya gitu ya. Iya. Ada jenisnya barangnya gitu. Barangnya gitu ya. Mungkin mereka masih meraba-raba. Mungkin Pak Yayan bisa ada referensi gitu ya. Kira-kira petani ini kalau misalnya ingin membentuk korporasi, yang mana yang bisa dijadikan bungkulukannya gitu ya. Iya, ini bagus juga gitu. Jadi kalau kita ke Bali kan tidak hanya melihat suasana pantainya, turisnya gitu ya. Nah kebetulan KEP ini yang udah agak jalan dan bagus nih di Bali. Salah satunya. Dan ini benar-benar dikelola oleh anak muda gitu. Anak muda yang luar biasa. Dia pakai brand Chow Coklat. Namanya KEP Chow Coklat. Jadi KEP-nya di tahun 2019 juga KEP nasional. Petani milenialnya juga petani jadi nasional juga, petani nasional. Nah, ini dikelola oleh yang namanya Beli Kadek namanya. Kalau kita Mas kan di sana Beli ya. Beli Kadek usianya masih muda sekali. Dan dia benar-benar belajar dari nol. Dia dulunya adalah lab mungkin di salah satu bank. Dia jabatannya udah lumayan gitu. Jabatannya sudah tinggi lah kasarnya. Cuman dia melihat lihat di lingkungan sekitarnya banyak semacam kakao yang rendah, yang tidak tidak digunakan. Kenapa nggak jadi primadona di negeri sendiri gitu. Akhirnya melola dari kecil, kemudian dia bangun kasarnya para petani diajak menjual ke beliau. Awalnya jadi tengkulak lah kasarnya gitu ya, jadi tengkulak. Tapi kalau jadi tengkulak kan hanya satu sisi yang dia untungkan, hanya dia sendiri yang untung gitu. Nah dia punya pemikiran, kalau saya untung kenapa petani juga nggak untung. Nah akhirnya dia membentuk semacam, ya mungkin bahasa dia itu adalah jejaring ya gitu ya. Ya pokoknya ketika saya perlu ngolah jadi coklat, bahannya tersuplai dari bapak ibu semua, dari petani. Nah, dengan saling menguntungkan satu sama lain. Waktu itu mungkin dia belum kepikiran membangun KEP kali ya waktu itu ya belum. Tapi lambat laun ya tadi akhirnya dia jadi mitra besar kecil, akhirnya menjadi besar gitu ya. Nah ya itulah kita namakan KEP akhirnya. Nah dia sekarang punya semacam agroeduwisata, mungkinnya kalau nanti ke Bali daerah Tabanan itu, daerah Tabanan ya ada wisata, ada tempat pengolahannya, jadi bisa melihat bagaimana mengolah langsungnya, bisa makan langsung di situ. Kemudian juga kalau di bandara di Bali di tempat-tempat itu sudah ada juga Chow Coklat gitu. Jadi nah dia sudah pegang lisensi pengolahan coklatnya udah 4, udah di Amerika, dari mana gitu. Nah itu juga jadi bisa lah seperti itu ya. Yang penting ada tadi lagi-lagi adalah pionir satu orang tadi yang sadar, dia bukan orang pertanian kasarnya kan, dia nggak ngerti pertanian, dia nggak ngerti coklat, tapi karena tadi ingin membangun segala macam. Nah lagi-lagi kan kita yang penting kan jejaringnya nih, jejaringnya dia tergerak dengan para petani gitu, ingin menolong, dan petaninya juga komitmen, ya sudah kriterianya seperti ini dia jalanin ya, tadi. Jadi bisa menjadi rujukan lah. Gitu ya. Jadi ini lahir secara tidak sengaja bahkan ya. Jadi tidak sengaja. Luar biasa ini Bu. Luar biasa. Jadi perlu ke Bali gitu. Perlu silakan dilihat. Tambahan. Harus melihat apa tadi Bu? Bungkulukannya. Berarti apakah kita harus ke Bali nih? Wujudnya. Mantap. Kayaknya pas kemarin Pak Menteri Pertanian bikin apa itu yang rapat ya di Bali, kayaknya beberapa pejabat kita, para kepala badan atau segala pada ke sana melihat langsung ya. Beli Kadek ini. Ya. Dan beliau itu awalnya bukan orang pertanian, Bu. Nah, ini harus jadi motivasi dan ya pemicu nih buat sobat RPC yang sekarang sedang ya berjuang di sektor pertanian. Jangankan yang sedang mengelola sektor pertanian, yang tadinya bukan petani saja bisa sukses gitu ya. Bisa sukses, betul. Oke, jadi jangan terlalu terpaku pada latar belakang, berarti ya. Betul. Pak Yoyon ya, kalau melihat contohnya seperti ini. Wah, latar belakang saya bukan pertanian. Saya nggak tahu, tetapi paling tidak walaupun latar belakangnya bukan pertanian, Anda tahu potensi dari wilayah di mana Anda berada, atau potensi yang
Anda lihat dari lingkungan sekitar. Mau begitu ya. belajar pertanian jadinya. Jadi mau belajar lah katanya. Memulainya kan tidak harus dari menanam. Betul. Kalau KEP ini kalau dilihat ya. Nah, jadi belajarnya bisa dari sisi yang lain awalnya kan. Oke, dari misalnya rasa ingin memajukan pertanian. Tidak harus orang pertanian kan. Gitu ya. Oke. Nah, terlebih yang dari pertanian ya harus lebih sukses ya Bu ya. Nah, ini saya jadi teringat. Punya nilai plus itu ya. Iya betul Bu. Jadi teringat di kita kalau tidak salah ada Ika Maja ya Bu ya. Ika Maja yang sampai kita magangkan ke Jepang gitu ya. Dimagangkan di Jepang, maaf bukan kita. Ada yang memagangkannya. Di sana pun saya ralat tadi Bu, saya ralat. Di sana mereka diberikan ilmu-ilmu pertanian, ya magang di sana ya tentang pertanian. Nah, pulang ke sini ya kenapa tidak ini menjadi konduktor tadi gitu ya. Betul, Pak. Betul jadi ya. Betul. Jadi sebenarnya banyak ya aset atau sumber daya kita yang bisa mensukseskan proses transformasi ini. Betul. Ya kalau ke Cianjur mungkin ke Kang Gusli lah, mudah-mudahan bisa jadi gitu ya. Bisa jadi rujukan ini lagi lah misalnya gitu. Sudah belajar jauh-jauh ke Jepang mungkin ketika menjadi dirigen dia liukannya akan lebih asik. Ketika mengarahkan gitu ya Pak Martin. Oke. Bu, di samping itu saya teringat kembali kan tadi ada bagaimana kita mempersiapkan dirigen itu. Kalau memang kita belum menemukan, mungkin kita bisa dibantu oleh para penyuluh pertanian nih. Nah, penyuluh pertanian ini kan notabene mereka markasnya nih di BPP nih Pak. Nah, sejauh mana Pak peran BPP ini dalam ikut membantu mensukseskan proses transformasi ini? Ya, justru ini dengan peran kunci kasarnya ya. Peran kuncinya harus ada di BPP dan di penyuluh gitu, karena yang punya wilayah kemudian yang kasarnya yang bisa melihat potensi itu ya ada di BPP dan di penyuluh itu sendiri gitu. Jadi kasarnya pintu pertama ketika akan membangun pergerakannya adalah di BPP. Nah, bagaimana BPP bisa menjembatani itu? Pertama adalah BPP bisa menjadi sentral kegiatan awal. Jadi BPP menjadi sentral kegiatan awal kan pasti kan bingung tuh menyatukan berbagai kelembagaan kira-kira di mana dulu posisinya. Pasti kalau di tempatnya Pak Martin misalnya nanti di situ. Jadi harus cari tempat yang netral yang bisa mewadahi mereka terlebih dahulu. BPP inilah tempatnya. BPP jadi peran sentral si penyuluhnya, peran sentral BPP-nya gitu ya. Kan ada salah satu fungsi 5 BPP adalah dari jaring kemitraan dan pusat inkubator agribisnis. Nah, itulah peran BPP di dalamnya sebagai pusat inkubator agribisnis di dalam. Jadi KEP ini juga menggerakkan BPP ini, peran BPP ini sebagai inkubator agribisnis itu ya, Pak Martin. Baik, berarti tidak salah nih Pak Menteri Pertanian, beliau agendanya program utamanya itu menghidupkan BPP ya Bu. Karena memang strategis sekali peran BPP sebenarnya. Oke, jadi memang lokasi netral ya. Iya, jadi biar menghindari isu-isu negatif gitu ya. Kalau di mungkin tempatnya di rumah Pak Martin nih, jangan-jangan nih nanti yang megang proyeknya Pak Martin nih. Untuk menghindari itu salah satunya Pak ya. Kalau misal dari BPP yang mereka sekarang mendapatkan tugas juga ada istilahnya Kostra Tani. Nah, dengan kaitannya dengan KEP ini, Kostra Tani itu bisa mendukung di mananya Pak? Dari 5 fungsi Kostra Tani sama dengan fungsi BPP kan ada tadi pusat inkubator agribisnis dan jejaring kemitraan ya. Dari pusat mencari jejaring kemitraan, pusat inkubator agribisnis, itu di situ letak fungsi BPP itu adalah bagaimana dia menjembatani kasarnya pelaku utama dan pelaku usaha kalau di undang-undang bunyinya. Jadi nanti menjadi kasarnya sementara menjadi penggerak awal bagaimana mengelola kegiatan
dari aspek kelembagaan, dan satu lagi dengan pelaku usaha yang ada di situ gitu. Nah, di situ ada jejaring kemitraan, inkubator agribisnis. Jadi ada semacam apa ya, bentukan awal lah, inisiasi awal gitu dari BPP, dari penyuluh di dalamnya gitu ya. Karena kalau bicara BPP kan pasti penyuluh sebenarnya gitu ya. Iya, Karena BPP hanya lembaganya saja, tempatnya saja, tapi yang menggerakkan adalah penyuluhnya. Jadi situ kegiatannya dari menjadi pusat inkubator agribisnis lah kasarnya. Datang si pelaku usaha, datangnya pelaku utama, tempat klinik agribisnis, tempat pusat pertama awal ya harusnya di BPP gitu. Jadi Kostra Tani dalamnya adalah salah satunya adalah bagian dari pergerakan KEP ya. Gitu. Ini sebuah desain yang luar biasa sebetulnya Pak Martin ya, kalau memang sudah nanti merata di berbagai pelosok di Indonesia, sudah semuanya terbangun kelembagaan ekonomi petani begitu. Kita kan inginnya petani-petani di Indonesia juga sejajar dengan petani-petani yang di luar gitu ya, yang mungkin juga sudah menerapkan konsep ini. Ini kalau benar-benar kejadian semua sudah ada di Indonesia seperti ini, kebayang nggak nih? Nanti petani itu seperti apa, Pak Martin? Sudah jadi bos, Bu. Jadi bos semua, jadi bos bagi bos dia gitu bos ya. Bos mereka sendiri ya. Jadi bos, tadi ya sudah bisa mandiri ya, menjalankan ya seperti perusahaan kan jadinya seperti itu. Mereka ya ya tadi sebenarnya kalau untuk apa ya, target awalnya itu dengan bersatunya misal bergabung ya dalam kelembagaan ekonomi ini, mereka kan memaksimalkan potensi jadinya ya. Dalam hal usaha tani, setelah ya tadi kalau misal di rumah makan Bu, kita beli yang paket komplit itu kan biasanya harganya lebih mahal gitu ya. Betul. Seperti itu. Namanya juga komplit. Iya. Jadi harapannya berarti kan nilainya juga jadi lebih mahal nih kalau sudah digabung menjadi kelembagaan ekonomi petani ini. Nah, kalau target dari kementerian sendiri nih untuk pembangunan KEP ini sudah sampai di mana? Kalau target dari sisi kuantitas sih kelihatannya pengembangan ya, pengembangan KEP. Kalau dari sisi kuantitas sih kita tidak kayak kelihatannya Kementerian Pertanian ataupun yang punya legal form ini kan pusat penyuluhan ya, pusat penyuluhan kayaknya tidak menargetkan harus berapa gitu. Tapi bagaimana sih, dari yang penting adalah ketika membangun satu lokasi, dua lokasi adalah kualitas keberlanjutannya Bu Regi. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika bangun satu tapi itu bisa berlanjut kan kita lebih bermanfaat dari kita bangun ratusan tapi 2-3 tahun tiba-tiba hilang gitu. 2-3 hilang. Nah, jadi yang kita inginkan adalah sustainable-nya. Keberlanjutan. Jadi kita berharap sih muncul 2, 3, 4, 5 dulu gitu yang menjadi pionir besar sehingga lahirlah banyak KEP-KEP yang lainnya sih, seperti itu. Kalau untuk saat ini lokasinya di mana saja Pak yang disasar oleh Kementerian Pertanian? Saat ini baru kelihatannya sih kan untuk ini kan yang pilot project ini lagi sedang berlangsung di 2 lokasi yang besar ya. Yang besarnya itu ada di pilot project yang kita kenal dengan food estate itu ya, ada di Kalimantan Tengah dengan di Sumatera Utara ya gitu. Tapi kalau KEP kecil-kecilnya gitu yang itu sebenarnya sudah berlangsung dari tahun 2018 gitu ya, pilot projectnya. Ada kita yang kerjasama dengan eselon 1 yang lain misalnya di perkebunan, di tanaman pangan gitu, sebenarnya sudah banyak dan sudah banyak. Tapi kalau yang besarnya baru di 2 lokasi itu. 2019 juga ada di Sumatera Selatan, ada di Kalimantan Selatan gitu ya. Jadi sebenarnya titiknya banyak, sudah banyak. Cuman tinggal kita melihat apakah keberlanjutan yang tadi itu yang kita lihat ke depan. Memelihara ini agak lebih sulit ya dibanding menciptakan. Betul sekali Bu. Itu sudah menjadi rahasia umum. Ya, program kita ya dari dulu memang memelihara ini menjadi tantangan tersendiri. Iya, betul. Mudah-mudahan kalau untuk program yang satu ini pemeliharaannya ini baik dan benar dan berkelanjutan gitu ya. Sehingga bisa tadi sustainable-nya ini benar-benar gitu. Dan bisa melahirkan KEP-KEP yang baru begitu ya. Oke, baik.
Pak Martin, tanpa terasa nih kita sudah hampir sampai di penghujung pertemuan kita di Saung Tani pada kesempatan sore hari ini. Tidak terlepas dari narasumber yang luar biasa juga, Bu. Iya, betul menyampaikan sekali. informasi, banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini. Jadi minute by minute-nya itu nggak kerasa sama kita gitu ya. Oke, baik. Di penghujung pertemuan kita silahkan Pak Yayan, mungkin ada saran ataupun juga masukan bagi petani ini yang akan membentuk korporasi. Iya. Yang paling pertama adalah ketika akan membangun sebuah KEP ataupun korporasi, yang harus kita siapkan adalah komitmen bersama di antara para petani itu sendiri. Mau tetap berada di situ dengan kondisi saat ini atau mau berubah ke arah yang lebih positif tentunya gitu ya, ke arah yang tadi profit, yang pendapatan, yang lebih segala macam. Nah, itu yang paling pertama ya. Kemudian kita harap ke depannya adalah para petani kita gitu ya, para penyuluh kita dengan kelembagaan kita ya minimal punya daya saing gitu ya dengan para petani, dengan yang lain, dengan pengusaha yang lain. Kemudian juga punya daya saring lah. Daya saring itu dia bisa membaca pasar dengan segala macam gitu ya, dia punya bargaining position dengan segala macam. Dan yang terakhir adalah kita berharap mereka punya daya sanding. Jadi daya saing, daya sanding, jadi daya saring, dan yang terakhir adalah daya sanding. Daya sanding mereka itu menganggap bahwa kegiatan pertanian atau usaha pertanian itu punya nilai yang lebih seksi pekerjaannya gitu. Jadi mungkin para petani, para yang generasi muda kita sudah tidak malu lagi gitu kita kakak bilang saya petani atau di KTP-nya petani misalnya gitu kan. Jadi itu sih kita harapkan dari KEP yang akan kita bangun, jadi daya saring dan daya sanding kita harapkan. Oke, dengan KEP ini lahir bos-bos pertanian gitu ya, yang akan menjadi rebutan para ibu dan para bapak untuk menariknya jadi menantu ya. Iya, mantap. Siap-siap siapa sobat RPC yang akan menjadi bos selanjutnya. Gitu, betul. Kan mungkin kalau ada contoh ya itu tadi, profesi petani sudah bukan hal yang nomor sekian gitu ya, tapi sudah menjadi profesi yang bergengsi gitu dengan adanya KEP ini. Oke. Baik. Iya, sepertinya. Jadi bengong. Terpana beliau ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi terpananya saya tahu apa yang ada dalam pikirannya Pak Martin nih. Pengen jadi bos ya. Jadi bos. Dan banyak yang memperebutkan atau gimana? Nah, tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yayan untuk kehadirannya di Saung Tani pada sore hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan pencerahan dan bisa menggerakkan hati para petani dimanapun berada yang pada sore hari ini menyimak, ataupun juga yang bukan petani gitu ya, untuk membantu petani, untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani yang tentunya tadi akan menjadi sesuatu yang sangat indah gitu ya, kalau sudah pada saatnya tercipta nanti gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yayan. Sama-sama. Sobat RPC yang sudah bergabung bersama kami di live streaming YouTube kami, kemudian di Facebook dan juga di Instagram serta di 88,6 FM. Terima kasih juga untuk kru yang sudah mendukung acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Produser siar Mas Yudi Ilyasa, hai. Tangannya ke atas dong. Ke atas. Aduh, untung pakai masker ya. Makin atas makin harus dua nih maskernya nih. Kemudian produser acara Mbak Osi Widarosita yang sore hari ini memantau kita melalui YouTube. Kemudian juga untuk operator Kang Derus. Terima kasih ya. Jari jemarinya lincah sekali menggerakkan channel-channel naik turun gitu ya. Kemudian juga untuk supervisor Mas Wari Kusumo. Terima kasih Mas Wari. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan tentunya dengan topik yang akan lebih hot begitu ya. Dan lebih menarik dan sekali lagi semoga bisa memberikan pencerahan kepada Anda. Saya Regi Lestari. Dan saya Martin Herpriana. Segera pamit, pertanian
maju, mandiri, modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertanian adalah kebutuhan keseharian masyarakat. Tidak ada orang tidak butuh makan.